Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Febrian Hanif dengan NIM 20221122. Saya akan menjelaskan tentang resumen saya berjudul Teknologi Menurut Pandangan Islam. Teknologi modern telah memungkinkan terciptanya komunikasi bebas lintas benua negara, menerobos berbagai produk perkampungan di perdesaan, dan menyelusup ke pelosok-pelosok gang. Lalu melalui media audio maupun visual, yaitu televisi, internet ataupun radio, fenomena modern yang telah terjadi di awal milenium ketiga ini populer dengan sebutan globalisasi. Persoalan sebenarnya terletak pada mereka yang menguasai komunikasi global tersebut memiliki perbedaan perspektif masalah teknologi dan sains. Lalu peranan Islam dalam perkembangan iptek pada dasarnya ada dua, yaitu yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Islam juga memiliki kepedulian dan perhatian terhadap umatnya agar terus menerus untuk menggali potensi-potensi alam dan lingkungan, menjadi sentrum peradaban yang akan gemilang. Pandangan Islam terhadap sains dan teknologi adalah bahwa Islam tidak pernah mengajarkan umatnya atau mengekang umatnya untuk maju dalam hal modern. Justru Islam sangat mendukung umatnya untuk mereka belajar atau memodifikasi ilmu modern tersebut. Tetapi ilmu modern itu harus boleh belajar ilmu modern dengan syariat-syariat agama Allah yang sudah ditetapkan. Pengertian iptek dan kaitannya dengan Islam. Untuk memperjelas atau disebutkan dulu beberapa pengertian dasar. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut dengan ilmiah. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan itu secara modern banyak sekali contoh-contohnya. Selanjutnya, Islam dalam perkembangan iptek, bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan agar tidak melenceng dari ketentuan atau syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap teknologi. Pada zaman ini sering terjadi juga perjumpaan antara agama dan budaya yang berbeda, sementara itu penghayatannya agama pun semakin personal dan eksistensial. Setiap orang merasa bertanggung jawab atas agama yang dianutnya sendiri. Lebih lanjut, masyarakat juga dewasa untuk kondisi apa yang kita kenal sebagai budaya global. Untuk pesan kepada masyarakat atau umatnya, boleh belajar, cuman kembali lagi jangan sampai kita meninggalkan syariat-syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dampak teknologi terhadap masyarakat Islam. Perkembangan teknologi di era sekarang ini sangat pesat. Berbagai kemajuan teknologi dapat kita peroleh dengan sangat mudah. Ada Google, ada radio tadi, televisi yang mungkin bisa menjadi referensi kita sendiri. Berikut ini dampak negatif dari teknologi terhadap masyarakat atau umat Islam.
yaitu individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara baik atau tidak dapat bersosialisasi dengan masyarakat secara fisik. Meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber. Ketiga, cyberbullying bisa jadi, lalu konten negatif yang berkembang, lalu fitnah dan juga pencemaran nama baik yang begitu luas. Tantangan ilmu Islam terhadap perkembangan, yaitu dengan tergantungnya umat Islam dalam pendidikan didasari sebagai faktor terpenting dalam kita menempuh ilmu modern. Menurut A.M. Saifuddin, ketidakberdayaan umat Islam untuk membuatnya bersifat entakiyah, artinya kaum muslimin telah menyembunyikan identitas Islamnya karena rasa takut dan malu. Beberapa faktor yang menjadi tantangan ilmu keislaman di tengah perkembangan modern. Pertama, ambivalensi teknologi di kalangan. Yang pertama, ambivalensi teknologi. Yang kedua, di kalangan umat Islam masih banyak yang hanya menekankan pada studi pustaka daripada studi terhadap realitas sosiokultur. Yang ketiga, belum ada paradigma yang jelas tentang posisi nilai normatif, eksistensi, dan struktur keilmuan Islam. Dari yang saya jelaskan ini, mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati penonton nanti. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.